Set, Gar. Kalau kamu sering keluar malam di desa, pasti tahu yang namanya penjual sate keliling. Biasanya mereka lewat sambil bunyiin lonceng kecil dari gerobaknya. Kring, kring, kring. Suaranya khas, bikin orang keluar rumah walaupun malam sudah larut. Tapi tidak semua malam cocok untuk berjualan. Dan ini kisah nyata dari seorang penjual sate bernama Pak Warto, yang sampai sekarang tidak mau lagi jualan lewat jam 10 malam. Ini terjadi sekitar tahun 2010 di sebuah desa kecil di daerah Temanggung, Jawa Tengah. Waktu itu, desa itu masih cukup sepi, penerangan jalan minim, dan malam hari seringkali diselimuti kabut tebal yang turun dari lereng gunung. Pak Warto ini orangnya sederhana. Ia dikenal baik dan rajin. Setiap sore sampai malam, ia dorong gerobak satenya keliling desa. Banyak warga suka satenya karena bumbu kacangnya enak dan sambalnya pedas dan mantap. Tapi malam itu, malam Jumat Kliwon, semua berubah. Sekitar pukul 11 malam, saat Pak Warto sedang bersiap pulang karena memang sudah sepi pembeli, tiba-tiba muncul seorang laki-laki muda memakai jaket hitam lusuh. Wajahnya tidak terlalu jelas karena lampu di sekitar hanya temaram. Orang itu menghampiri gerobak Pak Warto dan bicara pelan. "Pak, bisa pesan 20 tusuk sate? Tapi tolong antar ke rumah. Di belakang makam, rumah joglo besar itu." Pak Warto langsung terdiam. Rumah joglo itu sudah lama kosong. Semua warga tahu itu. Dulu rumah itu dihuni keluarga keturunan bangsawan. Tapi pemilik terakhirnya meninggal mendadak 5 tahun lalu karena sakit misterius. Sejak saat itu, rumah tersebut tidak pernah dihuni lagi. Pak Warto pun menjawab ragu. "Itu rumah kosong, Mas." Laki-laki itu hanya tersenyum. "Ndak kosong kok, saya tinggal di sana. Nanti uangnya saya bayar lebih. Gak usah khawatir." Mendengar itu, ditambah dengan tawaran uang lebih, Pak Warto akhirnya luluh. Ia menyiapkan sate pesanan itu, membungkusnya rapi, lalu mulai mendorong gerobaknya pelan-pelan menuju arah makam desa. Udara malam itu lebih dingin dari biasanya. Suara jangkrik tiba-tiba berhenti saat Pak Warto mulai melewati pemakaman. Kabut turun perlahan, menutupi jalan setapak. Gerobaknya berderit pelan. Di kejauhan, rumah joglo itu tampak berdiri dengan kokoh, tua dan gelap. Tapi yang membuat merinding, lampu di dalam rumah itu menyala. Padahal listriknya udah diputus lama. Gumam Pak Warto dalam hati. Ketika sampai di depan rumah, ia ragu untuk mengetuk. Tapi baru saja ia akan bersuara, pintunya terbuka perlahan. Seorang perempuan tua dengan rambut putih panjang dan kebaya kusam muncul dari balik pintu. "Masuk, Nak, taruh saja di meja tengah," katanya dengan suara lirih tapi jelas. Pak Warto menunduk sopan, masuk ke dalam rumah. Rumah itu penuh dengan debu, tapi ada aroma dupa yang kuat. Di ruang tengah terlihat beberapa orang duduk bersila. Wajah mereka pucat. Tidak ada satupun yang bersuara.
Ketika Pak Warto menaruh sate di meja, semua orang itu menoleh ke arahnya serempak. Matanya kosong tapi menatap langsung padanya. Pak Warto menunduk, berusaha tetap sopan, dan cepat-cepat pamit. Perempuan tua itu mengangguk, lalu menyodorkan uang. Pak Warto menerimanya tanpa melihat, dimasukkan ke kantong baju. Dia segera keluar dan mendorong gerobaknya dengan cepat, tidak berani menoleh ke belakang. Keesokan paginya, Pak Warto bangun dengan perasaan aneh. Kepalanya berat dan tubuhnya seperti habis demam. Tapi yang paling mengejutkan, uang yang diterima semalam berubah menjadi lembaran daun kering. Ia langsung pucat. Buru-buru ia pergi ke warung terdekat untuk menanyakan tentang laki-laki yang membeli sate malam itu. Tapi orang-orang warung malah heran. Mereka bilang mereka tidak melihat siapa-siapa mendekati gerobaknya. Dan yang lebih mengerikan lagi, beberapa warga mengaku melihat Pak Warto malam itu berhenti bukan di belakang makam, tapi di dalam area pemakaman. Gerobaknya diam dan ia terlihat seperti sedang bicara sendiri. Kabar ini cepat menyebar. Beberapa tokoh desa datang menemui Pak Warto dan mengajaknya melihat rumah joglo itu pagi harinya. Ketika mereka tiba, rumah itu gelap. Pintu terkunci rapat dan penuh sarang laba-laba. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi yang membuat merinding, di meja ruang tengah, mereka menemukan bungkus sate yang masih utuh, lengkap dengan sambal dan lontong, seperti tidak ada yang menyentuhnya semalam. Dan bau dupa masih samar-samar tercium di udara. Sejak kejadian itu, Pak Warto berhenti berjualan lewat jam 10 malam. Ia juga tidak pernah lagi mau mengantar pesanan ke tempat-tempat yang sepi atau dekat kuburan. Warga desa pun jadi lebih hati-hati. Kalau mendengar suara gerobak sate lewat terlalu larut malam, mereka lebih memilih tidak keluar rumah. Karena tidak semua pembeli adalah manusia. Kalau kamu dengar suara sate keliling jam 12 malam, pastikan itu penjual yang benar. Karena bisa jadi kamu sedang diajak makan bersama mereka yang tidak terlihat.